Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat meskipun selalu berada di rumah. Di pertemuan kali ini, pemirsa ingin membahas cara menghitung suhu. Masih ingat suhu? Kemarin kalian sudah belajar suhu dan pengertian suhu. Kalau suhu adalah derajat panas suatu benda yang biasanya diukur dengan termometer. Ya, kalian sudah belajar bagaimana caranya untuk mengukur suhu. Kalau suhu itu tidak bisa diukur dengan menggunakan tangan. Sebenarnya bisa, tapi tidak bisa digunakan mengukur secara tepat. Kalau seandainya kalian ingin mengukur suhu, yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah yang ini. Jadi gini ukurnya. Kalau ini nggak bisa, gini ukurnya nak ya. Tapi ini pun tidak bisa digunakan sebagai alat ukur yang tepat. Jadi yang tepat untuk digunakan sebagai alat ukur itu adalah termometer. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengukur termometer, mulai dari termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit sampai Kelvin. Mulai pembelajaran, ingatkan dulu kalau IPA di SMP ini lebih sulit daripada IPA di SD. Dan kalian di SMP akan menemukan banyak sekali hitung-hitungan mirip matematika. Jadi jangan heran. Nanti kalian mikirnya iki IPA ta, matematika. Karena saat kalian masuk ke SMP, pembelajarannya lebih sulit dan materinya pun lebih sulit. Sekarang kita mulai dari tahap pengenalan termometer terlebih dahulu. Termometer yang kalian pelajari dan kalian temukan di SMP itu bermacam-macam. Mulai dari termometer zat cair seperti termometer alkohol, termometer raksa, termometer suhu badan yang sering kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada termometer zat padat, termometer gas. Ini juga akan kalian pelajari di SMP. Tapi kali ini kita akan lebih fokus kepada termometer yang menggunakan skala Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Kita mulai dari bab suhu. Ini jangan lupa kalian catat ya nak. Di suhu ini kalian akan menemukan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, terakhir adalah Kelvin. Nilainya Celcius itu adalah 5. Nilainya Reaumur 4, nilainya Fahrenheit itu adalah 9, dan nilainya Kelvin ini adalah 5. Ini kalau bisa kalian harus hafal. Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Ini harus hafal agar kalian mudah nanti dalam menghitung dan membandingkannya. Sekarang kita ke titik didih dari masing-masing suhu ini, suhu termometer ini. Sini ada titik didih. Kita mulai dari termometer Celcius, disingkat C. Kalau ada titik didih, kebalikannya di bawahnya adalah titik beku. Ibaratkan kalau air, titik beku di Celcius itu adalah 0. Jadi kamu kayak mengukur suhu es, itu dia bisa beku kalau sudah masuk ke 0 derajat Celcius. Kemudian dia akan mendidih, kemudian jadi uap kalau sudah masuk ke 100 derajat Celcius. Jadi suhunya ini. Untuk Celcius, dia beku pada 0 derajat Celcius dan akan mendidih kemudian jadi uap pada 100 derajat Celcius. Beda lagi kalau kita menggunakan Reaumur. Reaumur ini dia titik didihnya ada pada 80 derajat Reaumur. Kemudian titik bekunya pada Reaumur sama seperti Kelvin, dia adalah 0. Selanjutnya kita ke Fahrenheit. Fahrenheit beda lagi. Fahrenheit dia kalau digunakan ukur air, dia akan mendidih pada suhu 212. Dan dia akan baru jadi beku kalau dia masuk ke suhu minus 32. Ini kalau mengukur menggunakan termometer Fahrenheit. Sekarang ke termometer Kelvin. Kelvin beda lagi.
Kelvin, dia bisa mendidih kalau masuk ke suhu 373. Sedangkan dia baru beku, titik bekunya itu ada pada -273. Sekarang kita belajar perbandingan ya nak. Perbandingan, masih ingat yang tadi? Maaf kalau tulisannya Bu Mel jelek. Perbandingan ini yang harus kalian ingat adalah Celcius nilainya 5, Reaumur nilainya 4, Fahrenheit nilainya adalah 9, minusnya -32. Dari mana 32? 32 ini dari titik beku. Titik bekunya Fahrenheit adalah 32. Kemudian ada Kelvin, dia nilainya adalah 5. Minusnya adalah -273. Dari mana 273? Dari titik bekunya pada Kelvin di suhu yang tadi. Nah, kalau caranya Bu Melisa ini gini. Kalau seandainya perbandingan dari Celcius jadikan Reaumur, seandainya Celcius dia berapa Reaumur? Cara perbandingannya adalah yang Celcius dulu, karena kan dia awal. Ditulis 5 per Reaumurnya berapa? Karena Reaumurnya ada 4, berarti dia per 4. Bisa nak ya? Kemudian kalau seandainya Celcius ke Fahrenheit, berarti berapa? Celcius nilainya 5, karena Celcius 5, berarti tulis di atas, per 9. 9-nya dari sini. Karena Fahrenheit itu ada buntutnya, jadi jangan lupa F-32. Ini caranya. Kemudian lagi Celcius dijadikan Kelvin, sama, berarti 5 per 9. Makanya -273. Lagi kita ke R. Reaumur dijadikan ke Celcius. Kalau ini kira-kira gimana? Kalau ini, kalau caranya Bu Melisa, ini bisa kamu cari cara yang lain, atau kalian diajarkan kakak, diajarkan guru les, itu caranya beda. Kalau saya, yang di awal kan Celcius, kemudian ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin, berarti yang awal tetap Bu Mel kasih di atasnya. Jadi tetap 5 per berapa yang di bawah? 9. 5 ini punyanya Celcius karena Celcius di awal. Yang 9, ini bukan 9, 4. Kemudian yang Reaumur ini 4. Reaumur karena dia setelahnya Celcius, dia tetap di bawah. Tapi ini nanti cara ngitungnya dibalik. Kesini dulu, enak ya. Nah, sekarang coba kita ke latihan soalnya. Bisa dipahami di sini? Tambahin lagi, kalau seandainya Fahrenheit ke Celcius, berarti Fahrenheitnya berapa? Karena Celciusnya di sini 5, berarti tetap 5 per 9. Jangan lupa buntutnya Fahrenheit F-32. Biar lebih paham, sekarang kita coba ke latihan soalnya. Sekarang ke contoh soal. Kita buat contoh soal yang pertama. 20 Celcius dijadikan Reaumur. Ingat tadi rumusnya? Apa rumusnya? C sama dengan 5, Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Maaf, buntutnya lupa. Buntutnya ini -32, yang ini -273. Ini jangan pernah lupa. Kalau bisa kalian kerpek ini. Sekarang ke soalnya. 20 Celcius dijadikan Reaumur. Berarti di sini Celcius sama dengan 5 per 4 Reaumur. Kemudian nilainya Celcius itu adalah 20. Berarti 20 sama dengan 5 per 4 Reaumur. Kalau sudah kayak gini, cara hitungnya gimana? Ini dikalikan ini kan nggak bisa, berarti ini harus pindah ruas. Ayo matematikanya, mulai sini matematikanya yang harus main. Berarti 5 per 4 dia pindah ruas ke
sebelahnya 20. Kalau pindah ruas berarti gimana? Kalau pindah ruas berarti 20 dibalik 4/5 sama dengan R. 20 dibagi 5 berapa? 20 bagi 5 4. 4 kali 4 nilainya adalah 16. Berarti R atau reamur sama dengan 16. Sekarang ke soal nomor 2. Dia 20 reamur dijadikan Celsius. Berarti di sini Celsius sama dengan 5/4. 5-nya ini punyanya Celsius, 4-nya punyanya reamur R. Ini kalau pakai caranya Bu Melisa, Celsiusnya taruh depan dulu, baru reamurnya di belakang. Karena Celsius sama reamur lebih duluan Celsius. Berarti Celsius sama dengan 5/4 reamur. Setelah itu Celsius sama dengan 5/4. Nilainya reamur adalah 20. Berarti 20 dibagi 4 di sini adalah 5. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Mudah bukan? Sekarang kita ke contoh ketiga. Di sini soalnya adalah 41 Fahrenheit dijadikan ke Celsius. Bagaimana caranya? Di sini seperti caranya Bu Mel yang awal tadi, yang lebih dulu Celsius, berarti Celsius ditaruh di sini. Celsius sama dengan 5. Fahrenheit berapa nilainya? Fahrenheit nilainya adalah 9. Berarti 5/9 F. Ingat Fahrenheit punya buntut. Berarti F-32. Kurungi dulu karena dia nggak dihitung awal. Sekarang Celsius sama dengan 5/9 Fahrenheitnya ini nilainya adalah 41. Dari mana 41? Dari sini, dari soalnya. 41 dikurangi min 32. 32 ini dari buntutnya Fahrenheit tadi. Ini dihitung awal dulu, berarti C sama dengan 5/9. 41 dikurangi 32 berapa? 41 dikurangi 32 hasilnya adalah 9. Nggak usah kurung harusnya. Sekarang tinggal hitung, berarti 9 dicoret sama 9. Berarti Celsius nilainya adalah 5. Sekarang kita ke contoh yang keempat. Sekarang Bu Melisa balik. Di sini ada 10 derajat Celsius dijadikan ke Fahrenheit. Berarti C sama dengan 5/9 F-32. C nilainya adalah 10 sama dengan 5/9 F-32. Karena 5/9 tidak mungkin dikalikan sama F-32, berarti dia harus pindah ruas. Kalau pindah ruas gimana? Kalau pindah ruas harus dibalik, berarti 9/5 sama dengan F-32. Sekarang 10 dibagi 5 berapa? 2. 2 dikali 9 hasilnya adalah 18. F-32. Sekarang yang dipindah adalah min 32. Kalau min 32 dipindah ruas, karena ini min, pindah ruas harus jadi plus. Kalau yang seperti ini pindah ruas harus dibalik. Kalau ini min, pindah ruas harus jadi plus. Kalau dia plus, pindah ruas harus jadi min. Berarti di sini 18 ditambah karena balikannya dari min 32 sama dengan F. Berapa 18 tambah 32? 18 tambah 32 hasilnya adalah 50. Mudah bukan? Terakhir, Bu Melisa belum menyentuh Kelvin.
Kelvin sama sekali. Jadi sekarang kita bahas yang Kelvin. Di sini ada 50 derajat Celcius dijadikan ke Kelvin. Berarti berapa? Celcius. Berarti Celcius nilainya adalah 50 sama dengan berapa, Nak? Di sini 5/5. 5-nya dari Celcius dan 5-nya dari Kelvin. Berarti di sini K, ingat Kelvin punya buntut. Buntutnya adalah min 273. Silakan dikurung dulu. Dari sini sudah hampir ketahuan jawabannya. 5/5. Nilainya adalah 5 bagi 5. Nilainya adalah 1. Berarti 50 K min 273. Satu kali ini sudah hasilnya sama. Satu kali ini juga sama. Berarti ini nggak usah dianggap. Berarti berapa? Di 50 sama dengan K min 273. Ini silakan dipindah ruas. Karena ini min, pindah ruas jadi plus. Berarti hasilnya adalah 50 ditambah 273 sama dengan K. Berarti K hasilnya adalah berapa? Sudah paham? Jika sudah paham, ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan caranya? Kalau seandainya ada pertanyaan atau kesulitan, silakan kalian tanyakan di WA group. Dan jika tugasnya sudah selesai, jangan lupa segera dikumpulkan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Melisa akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.